Mungkin Bapak Ibu sudah melihat, sudah mendengar pidato beliau di PBB, banyak pujian, menjadi sorotan juga, karena ini selalu menggaungkan perdamaian, meretak konflik, dan kemarin banyak sekali pujian-pujian dari pemimpin kepala negara. Survei membuktikan cuman 2% responden sangat puas dengan kinerja Gibran bin Jokowi. Lah, bukannya kemarin 71% survei yang puas, kok sekarang jadi 2%? Kemana lagi? Sebagian. Kalau saya masih ya 2% percaya. Karena sebagian masyarakat ya bisa menilai, punya pemikiran, hanya orang-orang dungu aja yang kaya, terbaik, termul. Kalau survei 2% ini baru benar kepuasan rakyat Indonesia. Termul yang milih. Kalau 75% survei itu punya Bapak Prabowo. Kamu tahu nggak? Tuh yang benar. Hanya 2% responden sangat puas keberadaan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Hanya 2% bro. Termul, gimana keberadaan kalian? Tolong dulu naikkan sampai 100% biar seolah-olah puas. Termul, keluarlah. 2% bro. Ini hasil survei ke tingkat kesangatpuasan terhadap Wapres kita. Gimana itu ada yang bilang bahwa ini adalah Wapres terbaik sejak Republik Indonesia merdeka, kata pendukungnya. Aduh, tolong ya, komen jangan sadis, gak kuat saya bacanya. Coba didengar dengan baik-baik ya. Saya coba mengulas seseorang bisa dinilai menjadi seorang yang cerdas dan pintar. Saya coba bagaimana membalas hasil survei yang mengatakan Gibran adalah wakil presiden yang cerdas dan yang baik. Ada beberapa literasi saya baca ya. Ukuran kemampuan seseorang cerdas dan pintar itu ada 8 hal ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Apakah di Gibran ada seperti itu? Menurut saya nggak ada. Yang kedua adalah kemampuan analisis yang baik. Saya belum pernah ya ketika dia melakukan satu kunjungan, dia melihat pasar atau apa, dia memberikan analisis-analisis yang tajam. Sehingga saya simpulkan untuk yang kedua itu Gibran tidak ada. Baru yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Saya juga tidak melihat beliau adalah seorang yang kritis. Yang keempat adalah kemampuan memecahkan masalah. Banyak contoh-contoh ketika dia melakukan kunjungan kerja, ada pertanyaan, dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa memberikan satu jawaban yang solusi untuk memecahkan satu masalah. Baru yang kelima adalah kemampuan komunikasi yang baik. Selalu Gibran ketika ditanya, dia hanya memberikan jawaban beberapa suku kata. Tidak bisa mengelaborasi secara rinci, secara runut, itu sama sekali kelihatan tidak ada. Baru yang keenam adalah kemampuan belajar daripada kesalahan. Ya seperti kalau ini jelas ya tidak mungkin bisa kita lihat ya. Karena dia sendiri tidak diperankan secara signifikan untuk mengambil satu kebijakan. Baru yang ketujuh adalah kemampuan beradaptasi. Ini juga kita lihat ketika rapat kabinet, ketika ada satu pertemuan yang formal, dia selalu gestur tubuhnya hanya melihat ke kiri, ke kanan, sehingga seperti orang bingung ya. Baru yang kedelapan adalah kemampuan berpikir abstraksi. Kemampuan berpikir abstraksi adalah orang-orang yang bisa memahami konsep-konsep abstrak dan berpikir di luar konteks. Tetapi paling tidak, orang yang bisa berpikir abstraksi, walaupun di luar konteks, tapi ada satu kejutan cara berpikir yang bisa membuat kita terperangah. Contohnya seperti Pak Purbaya. Jadi sekali lagi, ini
Geng Solo kebiasaannya selalu dengan cara-cara untuk memberikan persepsi publik hanya mengandalkan daripada survei-survei yang tidak jelas basis datanya. Mungkin itu ya teman-teman. Ini tanda tangan Pak Gibran. Ini penuh filosofi gitu ya. Jadi jangan salah arti ya. Nah, jadi ini seperti ini mungkin ya. Ini 4 ya. Ini F. Jadi F-nya ada 4 gitu ya. Punarwan apa ya? Teman-teman, ada pengumuman hari Senin akan ada gerakan mimbar rakyat di Solo dan saya akan berangkat ke Solo. Bagi kalian yang selama ini cuma berteriak di media sosial tentang ijazah Gibran dan ingin memakzulkan Gibran, mulailah hari ini bergerak. Jangan kita hanya bersuara di media tapi Anda tidak melakukan sesuatu. Dan ini penting. Kita akan diam setelah ada pengganti Gibran. Teman-teman ini ya, mimbar bebas ini diperkasai oleh salah satu lawyer yang sekarang lagi menggugat ijazah Jokowi dan ijazah Gibran, yaitu Bapak Andika, salah satu lawyer yang selama ini mendampingi Bapak Dr. Taufik, pengacara dari Solo. Dengarkan ini. Lagi bersama saya di channel video ini teman-teman. Nah, kita sudah melihat video yang sangat menarik ini teman-teman. Kita tahu bahwa si Gibran tidak bisa menjadi wakil presiden Indonesia. Keluarga yang sudah putus urat malunya. 270 juta penduduk kalah dengan 2%, sungguh ironi bangsaku ini. Wajarlah kalau dapat 2% memang belum pantas jadi wapres. Akibat memaksakan diri tanpa kualitas yang mumpuni, yang begitulah harus siap jadi ajang ledakan rakyat yang jauh lebih cerdas dan lebih bagus SDM-nya daripada wapres. Mestinya malu dan undur diri saja daripada hilang harga diri di mata dunia. Fufu Fafa tak berkutik, pidato seperti anak SD memalukan 2%. Perlakuan sehina apapun bocil ini patut menerimanya karena emang losong melompoknya otaknya. Gibran itu orang yang jempolan. Di Indonesia hanya ada satu. Mahalnya pemilu seperti kereta, dapatnya wakil presiden yang busuk. Penilaian yang sangat cerdas. Jokowi keterlaluan, gak punya malunya. Anak model begitu dipaksakan jadi pemimpin atau wakil presiden Indonesia. Anaknya juga sama pada banget. Kita rakyat dianggap apa? Penilaian yang jujur buat Mas Gibran, udahlah mundur, kasihan DPRD malu. Sebenarnya kasihannya miris seorang wapres jadi olok-olokan rakyatnya. 2% itu semua anggota PSI dan termul sesuai dengan hasil pemilu kemarin. Penilaian yang cerdas, tepat dan sesuai dengan kenyataannya, kompetensinya sesuai dengan penilaian anak SD. Penilaian yang sangat jujur, bukan survei para termul. Gibran tetap bertahan sebagai wapres karena didukung oleh Jenderal Marwili Kasat, menantau Luhut. Bila Murali diganti, MK kekuasaan Jokowi segera sirna. Ini pidato cah pengung, ora mutus suat tenan. 2% juga kegadean 0,01%. Ya Allah, memang Pak Gibran sebagai wapres wibawanya kurang, jadi segala lakunya selalu kurang benar di mata netizen. Ironis memang, tapi itulah waktu dan kenyataannya. 2% itu sudah sangat tinggi. Gibran ada kata tidak ada ternak, tapi itulah hasil dari mendapatkan nominasi terkorupsi di dunia, bisa menjadi peternak handal di negara ini. Ya, menilai 72% itu termul kemarin yang angka 7 di depan angka 2. Coretan dikira angka 7. Dari dulu korupsi hukum gak pernah jelas, dan sekarang ada yang begini pengen dijadiin presiden. Para koruptor mungkin tambah senang. Untung saja ada Cah Linglung jadi hiburan di tengah ketengahan ekonomi yang lesu ini. 2% itu piaran bapaknya para ternak Mulyono. Kalau cuman persen mending mundur aja jadi wapres, malu-maluin bapak moyang lu saja. Di dalangnya dinepalkan saja, pasti dalang-dalang yang gerakin wayang orang goblok. Ini cuman cari celah korupsi wangsat. Wapres kok jadi ejek-ejek dan diloyok-oyok.
Gitu harusnya dia sangat malu, harusnya juga segera mundur. Tapi ya mau gimana lagi, masih mending dapat 2% kalau saya suruh kasih nilai. Saya nilai minus karena yang ada di tampak semuanya minus dan hanya pelongo-pelongo. Surveinya di Rumah Sakit Jiwa Mangun Giant Solo bisa 100% puas dipimpin Gibran. Coba cek urin orang gila di Mangun Giant Solo, ditanya tidak ada yang merasa endan, malah yang nanya dianggap orang gila. Mau diapakan NKRI ini dengan wapres seperti ini? Sadarlah dan bertobatlah Termul. Kalau cuman 2% cuman Termul aja itu. Macam ini wapres dikuasai oleh satu orang, dipaksa seluruh rakyat Indonesia menerima wapres yang pelongo-pelongo ini. Hasil yang dipersongkolan jahat menghasilkan asam sulfat. Mundur saja sadar kalau mencapai 2% berarti tidak ada yang bisa dipertaruhkan untuk jabatan wakil presiden. Sangat setuju dan betul tidak puas kerjanya. Pertama kunjungan ke sekolah, tas anak SD langsung dibuka dan diobok-obok. Sangat tidak berakhlak, beretika seorang penjabat. Waktu kunjungan ke murid-murid SMP yang gak berdiri, langsung ditariknya kerah bajunya anak SMP. Tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia untuk tetap duduk waktu datang wapres. Hati yang mulia untuk saling menghormati dan menghargai. Langsung menarik kerah murid SMP, menunjukkan pemimpin yang tidak terpuji lebih baik. Tidak menunjukkan pemimpin yang memberi suri tauladan dan kebaikan. Rugi negara membayar gaji wapres pelongo-pelongo, lebih baik mundur, malu rakyat kalau begini kualitas wakil presiden Indonesia. Mongo yang rumahnya Solo dan Jogja ikut mimbar rakyat supaya suara rakyat didengar presiden dan DPR. Ternyata anak SD lebih cerdas dari wapres karbitan yang memberi penilaian cuma 2% untuk wapres. Dikasih 2% itu udah terlalu tinggi. Orang pelongo-pelongo kayak gitu makan gaji buta sebagai rakyat Indonesia, nggak rela pajak kita buat bayar gajinya. Habis kerjanya apa selama ini? Cuman habisin anggaran aja mondar-mandir sana sini. Samsul ngomong opo 11-12 sama si korupsi bapaknya. Makjulkan si Samsul bikin muak dan eneng. Gibran menderita sindrom Peter Pan, pola pikirnya setara anak kecil, suka gelendangan keluyuran, bermain dan disanjung, menghabiskan anggaran negara dari pajak rakyat. Survei kemarin mungkin hanya untuk Pak Prabowo. Malu-maluin aja blibing sayur disuruh pidato malu. Ini aja negara ini wapres yang terbaik kita termulpret. 2% hanya segelintir ternak yang ngaku-ngaku rakyat. Kasian sama si pas pampres yang ada di belakang kayak mikir gini amat ya kerjaan gua. Wakil presiden parah banget, memalukan sekali. Lebih baik mundur aja Pak Wapres. Kamu tidak cocok jadi Wapres Indonesia. Semuanya ini karena salah bapaknya yang melanggar etika dan salah yang milih gara-gara bansos. Gibran, kami sayang sama kamu. Jangan kau paksakan kalau tidak mampu. Mundur aja daripada dikatakan yang jelek sama kamu. 2% penilaian yang cocok untuk Gibran. Pendidikan gak jelas, bikin malu satu negara dan bangsa Indonesia. Kalau nggak ada Gibran, Prabowo nggak bakal jadi presiden. Semua sudah diatur sama si Wiwi. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganggu keluarga Wiwi Oncom. Sekolahnya cuman setengah doang, cok. Hanya pembenci Pak Gibran yang memberi survei 2%. Itu karena jagoan tidak pilih oleh rakyat. Hidup susah dunia kelam. Fufu Fafa makzulkan saja survei Senteng. Bagus loh pidatonya Pak Lurah. Kalau pidato malah lebih kencang lagi. Oh, Indonesia kamu dirusak oleh pemimpin yang bodoh. Namun serakahnya kelewatan. Anak SD kelas 6 aja pintar pidato. Gibran sukan linglung, bingung, kosong otaknya.
sesuai dengan PSI 2,8%, klub sudah. Memang tak pantas Wapres RT kali ini. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman, dan terima kasih kepada teman-teman, dan jangan lupa komen di bawah ya.